Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas yang namanya vektor. Vektor pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan arah. Kenapa kok kita menggambarkan arah dengan vektor? Ya tujuannya supaya proses penjumlahan atau proses perkaliannya bisa dilakukan. Kenapa kok kayak gitu? Ya karena tidak semua yang punya arah mudah dijumlahkan, mudah dikalikan. Vektor dinyatakan seperti koordinat kartesius, yaitu ada X, Y, dan Z. Kenapa kok ada Z? Karena di fisika kita juga mengenal konsep ruang, di mana kalau konsep ruang ada sumbu ketiga yaitu Z. Lah, tetapi yang perlu digarisbawahin di sini, vektor itu bukanlah suatu koordinat. Vektor adalah sebuah perubahannya. Jadi kalau misal kita bilang vektor X-nya 2, berarti bukan dia posisinya di titik 2, tetapi dia ke kanan 2. Kemudian karena kita menyatakannya vektor itu ya mirip-mirip tetapi enggak, maka di vektor kita mengenal X terkadang disebut dengan I, Y dengan J, Z dengan K. Maksudnya apa? Jadi ketika nanti kita menyatakan vektor, kita akan menemukan I, J, dan K. Dalam penulisan model IJK, maka formatnya adalah penjumlahan, yaitu XI plus YJ plus ZK. Contohnya adalah 2I min 3J plus K. Apa maksud 2I min 3J plus K? Itu adalah geser 2 ke kanan, ke bawah 3, kemudian ke depan 1. Sementara itu ada format juga yang XYZ ke bawah, yaitu vertikal, yang di atas X, yang tengah-tengah Y, yang ketiganya Z. Sementara untuk penampakan vektor, maka kita menggunakan model atau simbol huruf yang di atasnya ada arah panah. Ada dua model, yang pertama pakai satu huruf atau yang kedua dua huruf. Kalau jika yang dua huruf berarti misal AB vektor, maka itu artinya dari A bergerak ke B, seperti itu. Kemudian untuk besarnya kita menggunakan aturan Pythagoras, ya. Jadi besar dari vektor adalah akar dari x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Besar vektor disimbolkan dengan nama vektor itu sendiri, dengan kiri kanannya diberi garis vertikal, seperti itu. Tugas pertama adalah tentukan besar dari vektor pada contoh ini, ditulis di buku, kemudian foto, kirim lewat Japri. Lantas bagaimana kalau misal ada besaran vektor yang hanya dikasih tahu arah sama besarnya? Contoh seperti ada 80 Newton arah 60 derajat dari sumbu Z atau dari horizontal. Bagaimana mencarinya? Cara yang pertama adalah menentukan dulu sumbu-sumbunya. Sumbu-sumbunya tuh maksudnya gimana? Jadi mungkin di dalam benak kita bahwa horizontal itu X, vertikal itu Y, depan belakang itu Z. Tetapi pada kenyataannya XYZ ini nanti bisa macam-macam. XYZ yang jelas adalah apa? X sama Y selalu tegak lurus, yang sama Z juga selalu tegak lurus. Walaupun pada kenyataannya sumbu yang biasanya kita pakai hanya X dan Y. Setelah kita menentukan posisi sumbu, maka kita menghitung komponen X, Y, dan Z-nya berdasarkan trigonometri. Apa itu trigonometri? Jadi secara garis besar, trigonometri itu kita menghubungkan antara sudut dengan perbandingan sisi dalam segitiga siku-siku. Kenapa kok segitiga siku-siku? Ya karena dalam XYZ, XY atau koordinat kartesius, ketika kita bicara besar, sebenarnya itu besar adalah sisi miring dari suatu segitiga siku-siku, sedangkan X dan Y-nya adalah sisi yang membentuk tegak lurusnya. Jadi trigonometri ini berguna untuk ukuran-ukuran besar. Kenapa? Karena segitiga yang besar kan sebenarnya susah digambar, tetapi dengan trigonometri kita tahu bahwa sebesar apapun segitiganya, maka perbandingan sisi-sisinya akan selalu sama. Jadi inilah yang menghubungkan sudut dengan komponennya. Trigonometri yang terkenal adalah sin theta, cos theta, dan tan theta. Dengan theta adalah sudut yang biasanya menggambarkan arah. Jadi, tapi yang paling sering kita pakai akhirnya nanti sin theta dan cos theta saja. Oke, trigonometri yang kita bahas yang pertama adalah sin theta, cos theta, dan tan theta. Sin theta sama dengan D per Mi, jadi perbandingan kan, benar. Cos theta adalah sa per Mi, sedangkan tan theta adalah D per sa. Apa maksudnya D Mi sama sa? D itu depan apa? Depan si sudut. Kemudian kalau sa itu apa? Sampingnya si sudut. Kalau Mi, miringnya si sudut. Jadi kalau misalnya dibilang D sama sa ini bisa ketukar-tukar, tetapi kalau Mi-nya atau miringnya itu pasti nggak ketukar.
Dan perlu diingat bahwa D-misa itu ada di segitiga siku-siku, maka otomatis D-misa atau D-sami itu mengikuti hukum Pitagoras atau teorema Pitagoras, yaitu T kuadrat plus sa kuadrat sama dengan mi kuadrat. Lantas bagaimana penggunaannya? Jadi seperti yang kita tahu, sin theta itu sama dengan depan per miring. Jadi bayangkan kalau tetanya itu adalah sudut terhadap sumbu X, maka bisa dilihat bahwa si X itu adalah yang nempel atau kita sebut samping. Maka kita bisa tahu bahwa X-nya atau komponen X-nya itu adalah besarnya dikali dengan cos tetanya. Kenapa? Karena cos theta adalah sa per mi atau komponen X per besar dari si besaran itu sendiri. Sedangkan Y-nya ada di depannya, berarti kita sebut bahwa Y, komponen Y adalah besar vektor dikalikan dengan sin theta. Tapi perlu diingat bahwa tetanya di sini adalah sudut terhadap sumbu X. Jika nanti tetanya berubah gimana? Apakah sama rumusnya bahwa X itu sama dengan dikali cos sedangkan Y itu besar dikali sin? Ya tidak, tergantung dari si tetanya itu sendiri. Dalam trigonometri sendiri yang kita kenal adalah sudut istimewanya saja, yaitu sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Selain itu, maka di sudut-sudut itu kita harus pakai kalkulator. Kenapa? Karena pada dasarnya sin konstan itu menggunakan perbandingan real, bukan hanya sebuah aturan terhadap, apalagi terhadap sebuah sudut yang kita pakai derajat itu. Nah, daftar trigonometri ini terutama untuk sudut-sudut ini harus kalian hafal. Nanti soalnya kepake terus sampai kelas 12. Lantas bagaimana kalau misal sudutnya di atas 90 derajat? Maka ketika sudutnya di atas 90 derajat, maka kita selisihkan dengan 180 maupun atau dengan 360. Nah, cuma yang harus digarisbawahi adalah kita tetap memperhatikan aturannya. Aturannya adalah jika di kuadran pertama atau antara 0 sampai 90, maka semua sin konstan itu semua positif. Sementara kalau di kuadran 2 atau lebih dari 90 sampai 180 derajat itu adalah sinnya saja yang positif, sementara konstantannya negatif. Kalau di kuadran 3 yaitu dari 180 sampai 270 yang positif adalah tannya, sedangkan di kuadran 4 yang positif adalah cosnya. Contohnya adalah berapakah sin dari 210 derajat? Maka yang pertama kita lakukan adalah ada di kuadran mana dia? Oh, ternyata ada di kuadran 3 karena antara 180 sampai 270. Artinya nilai sinnya bernilai minus. Jadi nanti jawabannya pasti minus, nggak mungkin plus. Nah, sekarang kita lihat dekat siapa? Dekat 180 atau dekat 360? Oh, ternyata dekat 180. Karena dekat dengan 180, maka sin 210 sama dengan negatif sin 180 tambah 30. Kenapa ya? 210 kan 180 tambah 30 kan? Lah dari situ nilainya sama dengan berapa? Negatif sin 30 sama dengan negatif setengah. Ya karena sin 30 nilainya setengah. Maka tugas dua kalian adalah tentukan nilai sin dari sin 300 derajat. Silahkan ditulis di buku, kemudian kirim fotonya lewat Japri. Cukup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.